Halo semuanya, kembali lagi ke Sobat Mina. Hari ini saya akan memberikan tips sedikit bagaimana sih menabur benih yang baik untuk ikan gurame. Nah, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi tempat ya. Bagaimana kita memilih tempat yang pas. Jadi tempat yang kita tuju itu harus strategis. Terus yang kedua harus sinar mataharinya cukup ya. Jadi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin juga. Maksudnya tertutupi oleh pohon-pohon. Nanti takutnya daun-daunannya jatuh ke kolam. Nah, selanjutnya adalah harus memperhatikan bibit. Nah, kalau sudah memperhatikan tempat yang strategis, terus juga cahaya matahari yang cukup, baru fokus ke bibit. Bagaimana mencari bibit yang bagus? Saya andaikan bibit gurame itu yang pertama yang teracak, istilahnya dia itu kesit. Terus yang kedua tidak cacat. Jadi tidak tatu atau istilahnya ada luka-luka pada ikan gurame tersebut benihnya. Yang ketiga, usahakan benihnya itu dari indukan yang bagus. Jadi contohnya apakah pernah dikasih probiotik, vitamin, atau misalnya sejenisnya, di mana daya tahan tubuh si ikan itu kuat sekali untuk kita masukkan ke dalam tempat atau misalnya kolam yang akan kita budidayakan kayak gitu. Nah, bila mana sudah mencari bibit, saya sarankan untuk mengisi kolam ya. Jadi kolamnya ini diisi. Kalau sudah kolamnya diisi, baru nanti airnya dipenuhi. Setelah dipenuhi, dikasih yang namanya Metalian Blue atau MB. Biasanya harganya sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah ya. 3.000 sampai 5.000 rupiah itu di toko perikanan ada. Nanti warnanya bakalan biru, jadi kolamnya bakalan biru. Itu nggak usah khawatir ya, itu nggak apa-apa. Itu itu gunanya untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di kolam. Jadi kan sebelumnya kalau ada misalnya kuman-kuman atau bakteri yang ada di kolam karena airnya masih baru, nah itu untuk mematikan dari si bakteri dan kuman-kuman tersebut. Nah, nanti dibiarkan selama 1 minggu ya. 1 minggu kalau bisa. 1 minggu dibiarkan, atau misalnya lebih juga nggak apa-apa, karena nanti juga ada jentik-jentiknya. Nah, jentik-jentik itu nantilah yang akan dimanfaatkan ikan untuk dimakan. Jadi ketika misalnya bibitnya sudah ada, sudah 1 minggu, jadi kita masukkan bibitnya ke dalam kolam. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kolam, nanti ikan-ikannya nggak perlu dikasih makan, cukup makan sama jentik-jentik yang ada di kolam. Jadi gunanya dibiarkan 1 minggu itu gunanya ikan-ikan gurame kecil itu biar bisa makan jentik-jentiknya kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya bila mana sudah itu semua, barulah fokus ke perawatan ya. Jadi kalau bisa misalnya ada kotoran atau misalnya ada hal-hal yang sekiranya kotor di dalam kolam, segera diambil, segera dibersihkan. Dan juga misalnya nggak usah sering-sering ngerocok airnya, cukup 1 minggu misalnya sekali, atau misalnya kalau memang kotor sekali ya 2 kali kayak gitu. Nanti kalau sudah besar baru banyak-banyak diberi air. Karena nanti tempatnya yang semakin bagi ikan ini sempit, nah perlulah dikasih oksigen karena semakin besar ikannya kayak gitu. Nah, nanti panennya juga begitu. Kalau bisa panennya yang baik, jadi membawa jaring, terus nanti dikumpulkan mulai dari sana sampai pojok gitu. Jadi diinggirkan, nanti diambil secara perlahan-lahan kayak gitu. Jadi istilahnya ikan ini juga tidak stres, dan nanti pas dibawa dipanen, nanti ikannya segar dan bisa dimanfaatkan, dikonsumsi secara secara massal kayak gitu. Itu aja tips dari saya. Semoga teman-teman yang masih pemula dari budidaya gurame ataupun budidaya yang lainnya, nanti saya akan nyusul tips-tips selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.